Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue akan membawakan kisah tentang perjuangan seorang pensiunan FF dalam meraih cita-citanya, yaitu mengalahkan Messi yang diyakini olehnya lahir di Nganjuk. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah kemanuakalan ini berawal dari para pasukan pensiunan FF yang udah besar dan kini mulai bermain sepak bola akibat kebanyakan nonton Tsubasa. Di sana Nopal pun berhasil mencetak gol sampai dibangga-banggakan oleh timnya. Pak, gua rasa lu udah pantas, Pak, jadi pemain timnas. Kagak langsung timnas juga anjing. Ini baru liga kampung. Tak berselang lama datanglah kakak Nopal, yaitu si Begunal ini, ya panggil aja Riko. Dimana babang Riko ini kagak setuju adiknya bermain bola doang seharian tanpa membantu mak bapaknya di rumah yang lagi kesusahan mencari cuan. Ya bener juga sih. Nah, di sisi lain ada bapak mereka berdua yang baru aja jualan keliling udah sesak napas seperti habis kesel batu jakunnya sendiri. Hasil selang beberapa menit akhirnya si bapak dibuat menteparkan oleh sutradara reban santuy di beton. Namun untungnya kejadian ini dilihat oleh anaknya yang langsung mentransfer bapaknya di rumah sakit. Beruntungnya lagi si bapak kagak sampai wasted padahal udah menyentuh beton lewat dari 5 menit. Dimana saat dicek oleh dokter, si Nopal yang merupakan anak dari Sasuke pun auto terbagongkan mendengar varian ekstrim dari penyakit bapaknya. Pak Madin ini menderita sakit kanker paru-paru. Anjas, baru mulai loh, udah dianugerahi penyakit ekstrim aja. Di sisi lain ada mak mereka berdua yang lagi nyetrika tapi malah ngantuk kebanyakan begadang nonton sepak bola. Hingga akhirnya dengan GG gamingnya ini mak ketiduran padahal setrika masih kecolok yang membuat majikannya auto murka sebab pakaiannya dibuat begitu vintage. Maaf ya bu, baju ibu rusak. Buset dah, cuman minta maaf. Ada ya orang bisa ketiduran sambil nyetrika? Di sana si majikannya pun langsung memecat Mima secara live streaming tanpa dada-dada ke kameramen terlebih dahulu. Apalagi gaji Mima sampai tak dibayar oleh majikannya sebagai bentuk ganti rugi telah membumi hanguskan pakaiannya yang seharga bit ember. Nah, ketika pulang, Sima pun langsung pangling melihat kondisi suaminya yang ternyata memiliki penyakit kanker paru tapi kagak pernah bilang selama ini. Gila nggak tuh? Terlebih lagi saat menceritakan kalau dirinya dipecat oleh majikannya, si Riko pun auto panik sebab ia bingung siapa yang akan membiayai kuliahnya sekarang akibat kedua orang tuanya malah cosplay jadi pengangguran kelas akut. Ini nih kebanyakan anak kuliahan. Kerja anjing bisa kan nyambi kerja apa kek buat dapat penghasilan. Di sana si Kid Sasuke ini pun menyuruh emak bapaknya untuk bersantui di rumah. Karena mulai kini si Nopal akan menggantikan pekerjaan bapaknya meskipun awalnya ditolak oleh bapaknya. Ya biasalah, malu-malu tapi mau. Kemudian besoknya Nopal pun mulai prepare berjualan bajigur dan tak lupa disemangati oleh Riko yang baru aja mau berangkat kuliah. Ya ampun Nopal, cocok banget sih lu jadi tukang bajigur. Nah ini contoh bajigur yang sebenarnya cuy, bajingan nganggur. Nah, ketika Riko sampai di kampus, ia pun rupanya memiliki pacar spek seperti ini. Anjas, keras juga pelet Riko ya. Namun seperti kata-kata para sepuh, jangan lihat tampangnya doang, tapi yang penting hatinya. Tampang bisa dipermak, tapi kalau hati kagak bisa. Asik. Kamu mau hadiah apa? HP keluaran terbaru. Kan? Baru aja gue bilang, dia aja nganggur makin minta HP keluaran terbaru saat. Di sana yang bebnya ngajakin putus Riko jika tak mau membelikannya HP. Ciah, woman apa-apa minta putus. Hasil Riko pun terpaksa mengiyakan permintaan pacarnya. Ia membuat pacarnya ini jadi memberikan salam penutup untuk Riko dengan kata-kata, "Aku sayang banget sama kamu, celalue sayang." Intinya, lu kalau bisa menuhin permintaan lu dapat giveaway kata-kata seperti itu cuy. Di sisi lain saat Nopal berjualan, dagangannya pun mulai dilariskan oleh mama Facebook yang disuruh beli oleh sutradara padahal kagak lagi pengen bajigur. Dan baru aja dapat orang yang beli, datanglah pengemis ini yang entah kenapa ini bapak tiap main selalu dapat peran pengemis. Jadinya si Nopal yang tahu trik bermain di film Pintu Kemana Saja, tentunya ia mengifoikan bajigur secara cuma-cuma sebab ia yakin setelah memberi sedekah pasti akan didatangkan rezeki yang lipat ganda sebesar bogeman Brock Lesnar. Saya doain semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Kemudian saat malam coming, Nopal pun pulang dengan full senyum karena dagangannya benar-benar ludes. Penjualan hari ini benar-benar laris banget dan semuanya habis. Tuh kan, tips and trik bermain di Pintu Kemana Saja beri sedekah cuy.
Namun Broja dapat uang dan uang itu akan ditabung untuk biaya kuliah jurusan persepak bolaan. Muncullah Gundal Rico yang tiba-tiba minta uang pakai bayar kuliah senilai 3 juta rupiah. Hingga akhirnya si Nopal pun harus mengalah dan memberikan seluruh cuannya untuk abangnya. Lah, dikasianin malah kurang ajar. Setelah mendapatkan uang itu pun dibelikan HP dan langsung diantar ke rumah ayang bebnya. Udah dibeliin, pakai diantar 100% babu lubang, serius dah. Di sana pacarnya pun auto full senyum menerima hadiah HP Advan 15 Pro Megatron dari Rico. Tapi untungnya kejadian ini juga berhasil dilihat oleh Nopal. Aku suka banget. Bener, kamu suka? Makasih. Ya udah, kita masuk yuk. Ya. Anjas, langsung disuruh masuk. Kira-kira mereka ngapain ya guys ya? Komen di bawah ya. Melihat kelakuan abangnya yang begitu membegegestekan, gua susah-susah jualan bajigur, malah disantap buat nikmatin serabi. Begitulah kira-kira isi pemikiran Nopal. Hasil saat Rico pulang dengan titit full senyum, ia pun langsung diberikan ceramah kerohanian oleh adiknya. Bahkan hampir ingin merukiah kakaknya, namun kata si Rico ia melakukan hal tersebut akibat takut disebut cowok mokondo oleh pacarnya. Ya elah, mokondo modal kopi dan doa. Lagian ya, buat para woman, lu belum menjadi istrinya anjing, minimal tahu diri lah. Kemudian besoknya Nopal pun mulai menggalau di lapangan, menghayal tentang cita-citanya selama ini. Dan setelah sekian detik menggalau, Nopal pun mengeluarkan tendangan sekuat macannya yang langsung berhasil ditangkap oleh Babang ini yang mirip Panji Petualang. Di mana kedatangannya menjadi surprise di mata Nopal karena Babang ini rupanya adalah pemain timnas yang sudah bobol gawang MU dan mampu meng-smackdown Messi di lapangan yang bernama Angga Wijaya. Anjas, kelas Babang Angga Wijaya. Di sana Bang Angga pun mengajak Nopal latihan bareng di tengah lapangan yang full noda membandel. Ini seriusan si Babang bisa main bola? Lagian main di lumpur gitu pakai sepatu, mana bisa gerak weh. Kala itu Nopal pun direkomendasikan untuk gabung dengan timnya yang bernama Begundal FC dan sore nanti Nopal akan diperkenalkan ke pelatih Babang Angga. Hasil Nopal pun auto gembira sampai hampir ingin memindahkan Monas ke IKN. Di mana sepulangnya dari latihan, Nopal pun menceritakan kejadian mistis yang tadi dialaminya kalau ia tadi bertemu pemain hebat di luar nalar ke bapaknya. Namun si bapak yang tak pernah nonton bola, ia paling mentok-mentok nonton tendangan si mandul. Ia pun cuma ngangguk-ngangguk doang serta memberikan semangat Nopal siapa tahu kecipratan rejeki sebagai pemain timnas. Ngipi. Nah, keesokan harinya Nopal pun diajak ke stadion untuk bertemu pelatih legendari triple kill killing spree yaitu bapak ini. Tapi sayangnya si Nopal malah diremehkan oleh si pelatih akibat bentukan Nopal yang lebih cocok menjadi gitaris band Viera zaman dulu ketimbang bermain sepak bola. Mirip sih. Saya nggak yakin kalau dia bisa main bola dengan baik. Ya udah, sebelum latihan kamu suruh dia pergi dulu. Anjas, niat menimba ilmu malah menimba sakit hati. Karena nggak diterima, sepulangnya Nopal ia pun sudah melihat bapaknya yang sekarat karena kagak diobat-obatin penyakitnya. Hasil saat akan dibawa ke rumah sakit, mereka pun dihadang oleh Rico. Sebelum pergi, aku minta duit dulu dong. Ini abang-abang yang sangat dianjurkan jadi samsak buat latihan cuy. Sehingga membatalkan niat mereka ke rumah sakit karena uangnya udah ditilap lebih dulu oleh Rico yang beralasan bayar uang kuliah padahal aslinya buat check-in di sebuah ayo dong. Emang anak laknat. Di sisi lain Angga pun terkena musibah karena menyeleding kakinya sendiri hingga harus dibawa ke rumah sakit yang berujung dirinya tak bisa bermain bola lagi untuk waktu yang cukup lama dan berujung pelatihnya harus mencari pemain baru untuk bisa menggantikan Angga. Mamam kan, ujung-ujungnya butuh Nopal juga kan? Nah, selang beberapa minggu, akhirnya si beban keluarga ini wisuda juga dari perkuliahannya. Ya meski beli skripsi di toko Orin. Aku udah gak sabar nih, pengen kerja, habis itu nikah deh sama kamu. Oh, tidak semudah itu Fuso. Lu kira habis wisuda langsung keterima kerja? Ngipi. A few moments later. Selamat siang, Baran. Pas kelulusan kamu. Dan saya berniat untuk mengajak kamu bergabung di perusahaan saya. What the hell? Ini curang cuy, curang. Ngecit anjing, mana ada direktur perusahaan nyari karyawan di wisuda kampus. Mendengar itu si Rico auto full senyum karena meskipun goblok ternyata ia berhasil direkrut di perusahaan besar, bahkan direkturnya sendiri yang nawarin langsung untuk bekerja. Udah di luar prediksi Bima Kesatria Garuda Lampung sini.
Kemudian di rumah, Riko pun bilang kalau ia udah keterima kerja di perusahaan besar hingga membuat bapaknya senang karena berpikir Riko akan mampu membiayai kuliah adiknya, tapi aduh. Kamu bisa bantu kuliahnya adik kamu kan? Ya enggak lah, Pak. Mana mungkin yang ada gajian full cuan buat Ayang. Di sana Nopal pun terkena ulti dari cangkem kakaknya yang katanya udah pantas jadi pedagang bajigur, nggak usah kuliah susah-susah. Alhasil kedua orang tuanya pun hanya bisa menyemangati Nopal sambil berkata kalau kata-kata dari kakaknya memang ada benernya juga. Semangat Nopal, kamu sendirian kok. Di sisi lain si pelatih pun mulai kepikiran kata-kata Angga yang bilang kalau Nopal memiliki bakat di bidang sepak bola. Jadinya di hari itu juga si pelatih ini datang menemui Nopal di rumahnya. Cara tahu rumahnya gimana ya? Yang pada akhirnya menjilat ludahnya sendiri karena awalnya kagak percaya dengan Nopal, tapi sekarang ujung-ujungnya malah merekrut Nopal ke dalam timnya dengan syarat mengikuti tes terlebih dahulu. Mulutmu harimaumu, bos. Kala itu Nopal pun dites 1 versus 12 yang tentunya Nopal begitu easy peasy melawan mereka semua karena udah berbakat tawuran sejak SD. Kipernya ngantuk saudara-saudara. Dan karena berhasil membobol gawang dengan skor 1-0, si Nopal pun akhirnya bisa direkrut ke dalam tim yang siap bertanding beberapa hari lagi. Semudah ini cuy training kalau mau masuk ke dalam klub. Gampang. Nah, beberapa minggu kemudian akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan tanpa memperlihatkan gimana mereka bertanding. Paling juga piala beli di Shopee. Sedangkan si Riko, ya kehidupannya cuman gini-gini doang, gajian foya-foya dan mentraktir pacarnya agar semakin sayang dengan dirinya. Kebiasaan woman. Bahkan ketika pulang saat emaknya ingin meminta uang agar bisa mentransfer bapaknya ke rumah sakit, kalian tahu apa jawaban Riko? Aduh. Uang aku udah habis buat nyenengin pacar aku, Bu. Mantap, surga ada di telapak kaki pacar, guys ya. Namun beruntung datanglah Nopal yang langsung membantu bapaknya mentransfernya ke rumah sakit dengan uang hasil pertandingan bola, sehingga akhirnya si bapak kagak jadi wasted. Wah, jadi kamu pakai uang bonus kamu buat biaya berobat bapaknya? Ya iyalah, siapa suruh sakit. Sementara di rumah, si Riko pun kerjanya cuma malam mingguan with Ayang, hingga ia mendengar percakapan Nopal di telepon yang kini telah sukses dapat lawan main bola dengan taruhan ratusan juta. Hasil hal itu membuat Riko jadi cemburu sebab kalah sukses dengan adiknya, pegawai PT senggol dong. Nah di tempat makan, ya walaupun cuma mesan nutrisari rasa jeruk peras, Riko pun kepikiran tentang kesuksesan adiknya karena takut nanti orang tuanya malah membanggakan Nopal doang sedangkan Riko kagak. Sehingga pacarnya yang mengetahui itu langsung memberikan ide kebegundalan untuk Riko. Kamu harus jatuhin karirnya supaya dia gak bisa main bola lagi. Ini nih, kalau iri dibawa ke dalam hati bukannya ke otak buat jadi motivasi, asik. Keesokan harinya saat Nopal akan berangkat tanding, tangan Riko pun memasukkan obat terlarang yaitu abu-abu ditambah es. Hasil saat di lapangan entah kenapa ini bisa tiba-tiba ada pemeriksaan tas para pemain yang akhirnya didapatilah oleh si Saitama si botak doang kanker kagak obat terlarang di tas Nopal. Tadi kami cek, kami menemukan obat terlarang dalam obat ini. Bagaimana ceritanya orang lagi latihan bola ada pemeriksaan tas anjing, kocak gaming kali. Ini kesannya seperti bandar Kokoboy lagi nyepuin pengedarnya cuy. Yang 10 ton ketangkep, yang 100 ton lolos, cuaks. Kala itu Nopal pun harus dibawa ke kantor polisi untuk melakukan presentasi dan ujung-ujungnya memberitahu kakaknya kalau ia ada di kantor polisi. Namun si begundal cangkem tua malah teriak-teriak mengaku kalau rencananya udah berhasil sampai kata-kata tersebut didengar oleh emaknya. Hasil wajah Riko seketika pucat seperti lagi nahan boker dan berujung si Riko langsung dikick dari rumah oleh emaknya bahkan akan dicoret dari kartu keluarga. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Bang, lu pergi kagak bawa pakaian kah? Kayak orang pamit izin main PS anjing. Nah ketika di jalan, Riko pun tak sengaja terkena penyenggolan dong oleh mobil supercar ini yang membuat matanya mengeluarkan darah seperti kebanyakan memakai saringan. Dimana saat ditransfer ke rumah sakit, surprise. Yo mo. Si Riko pun malah cosplay Gojo Sotoilu akibat matanya udah di-delete dari kehidupan hanya karena terkena serempet doang. Aduh, insiden yang lebih greget gak ada kah? Keserempet doang langsung buta. Buta, saya gak mau buta kayak gini, saya gak mau buta. Gak apa-apa lah bang, lumayan itu kalau mati lampu kagak perlu panik.
Di sisi lain, Sima pun melaporkan kalau ia baru aja mencoret nama Riko dari kakak. Alhasil mata si bapak auto menerawang mendengar kalau keluarganya begitu hancur yang membuatnya langsung OTW kantor polisi untuk menjenguk anaknya. Nah, di sana akhirnya Nopal pun mengingat kejadian saat Riko sok-sokan akrab, tahu-taunya malah masukin obat terlarang ke tasnya. Tapi yang namanya bubur rasa kokokran udah diaduk secara merata, kedua orang tuanya pun tentunya tak bisa membebaskan Nopal akibat kalah. Keesokan harinya Riko pun datang ke rumah ayangnya yang entah ini orang udah buta gimana caranya sampai ke rumah ayang. Itu kacamata ada Google Maps-nya kah? Namun sayangnya saat dilihat bentukan fisik Riko kini memiliki kekurangan, ayangnya pun langsung memutuskan Riko dan mengusir Riko dari rumahnya. Ciah, cinta itu buta kan Riko? Mamam tuh buta. Kala itu selain udah diputusin, ada hal yang lebih membegegestekan lagi, karena bisa-bisanya si Riko dituduh jambret oleh para warga hanya karena ia diberikan tas oleh si jambret. Kamu temennya jambret tadi kan? Udah, sekarang kasih pelajaran aja. Ayo bang! Buset, kacamatanya sampai mental anjing, disuruh acting malah beneran. Setelah kena tonjokan, si Riko pun ditinggalkan begitu saja, hingga ia pun memutuskan untuk ingin kembali diterima di kartu keluarga orang tuanya meskipun diberikan syarat harus menebus adiknya di kantor polisi lebih dulu. Udah buta, pakai di penjara, kurang mantap apalagi karir Riko. Nah, hari itu juga si Riko memberikan pengakuan ke kantor polisi hingga akhirnya Nopal bisa dibebaskan dari penjara. Namun si Riko yang pintar seperti sang kuni agar dirinya tak dipenjara, ia pun lebih memilih mendelete dirinya sendiri dengan cara menahan kentut selama 30 menit. Yang lalu kentut itu dihembuskan melalui hidung sampai akhirnya Riko pun dinyatakan wasted. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. GG gaming kali Riko daripada di penjara kan? Mending meningsoy, siapa tahu reinkarnasi kembali bisa jadi anak Raffi Ahmad. Kemudian setelah Nopal bebas, ia pun datang ke kantor pelatihnya untuk memberikan surprise yang dimana kini Nopal sudah siap untuk tanding lagi bersama klub kebegundalanya. Yang entah gimana caranya beliau menang karena kagak ada adegan bertandingnya. Itu banner menangnya nyetak di mana bang? Repase! Akhirnya kita memenangkan pertandingan hari ini. Tak berselang lama datanglah Angga yang udah sembuh dari kesemutannya, dan di sana datang juga pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong sewaktu belum pindah ke Korea, di mana kedatangannya ingin merekrut Nopal menjadi pemain timnas yang tentunya tawaran tersebut langsung diiyakan oleh Nopal, karena jika Nopal tak menerima tawaran tersebut maka Nopal akan bermain di series Boboiboy menjadi Gopal. Nah, sepulangnya dari tanding, Nopal pun langsung memberi kabar gembira ke orang tuanya. Nopal diterima jadi timnas Indonesia. Semudah ini cuy masuk timnas Indonesia. Hingga membuat bapaknya full senyum, bahkan mungkin mampu menghilangkan sel-sel kanker di dalam tubuhnya karena kok bisa si bapak kagak kedelete dari kehidupan, padahal gak pernah diobatin itu penyakit kankernya. Kocak gaming kali emang. Kemudian film ini pun akhirnya ditutup dengan sambutan teman-teman Nopal yang bangga melihat Nopal kini udah sukses menjadi bagian dari timnas Indonesia yang siap bertanding melawan Argentina. Ya, nggak langsung Argentina juga kali.